Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Delia dengan NIM 2103011146. Baiklah, di sini saya akan menyelesaikan tugas, yaitu menghitung nilai kriteria pada nilai mahasiswa Pilkom. Baiklah, di sini kita langsung saja ya ke tutorialnya. Nah, kan di sini kita sudah memiliki tabel atau kolomnya, kolom nilainya. Nah, kan di sini belum terlihat rapi ya, maka sebelum kita memulai kita rapikan terlebih dahulu ya. Nah, karena di sini kita akan menentukan nilai kriterianya, sedangkan kolom nilai kriterianya belum terdapat, maka kita bisa menambahkan satu kolom lagi, yaitu yang mana dengan cara kita klik kolom, kemudian kita blok sampai ke bawah. Oke. Nah, kemudian di sini kita pada menu ini kita klik yaitu all border. Nah, maka akan bertambahlah satu buah kolom lagi. Karena tidak ada judulnya, maka kita akan menambahkan judulnya yaitu kriteria. Nah, karena agar terlihat lebih cantik, nah kita boleh menambahkan misalnya warnanya pada kolomnya seperti ini. Nah, maka akan lebih terlihat lebih cantik ya. Nah, karena di sini kita akan menghitung nilai kriterianya, maka di sini kita menggunakan rumus yaitu sama dengan, kemudian if, kita buka kurung, kemudian kita klik pada kolom nilai, yaitu kolom pertama kita lihat terdapat pada kolom C2, kemudian kita klik lebih dari, kemudian sama dengan 75, kemudian kita klik tanda titik koma, kemudian kita klik tanda petik, kemudian kita tulis karena kita ingin menentukan nilai remedial dengan tidak remedialnya, maka kita tuliskan di sini yaitu tidak remedial. Kemudian kita klik tanda petik lagi, kemudian kita klik lagi tanda titik koma, kemudian kita klik kembali tanda petik, terus kita tuliskan bacaan remedial, kemudian kita klik lagi tanda petik, dan kita pada akhirnya kita klik yaitu tutup kurung, kemudian kita klik enter. Nah, maka di sini keluarlah kriterianya yaitu tidak remedial. Nah, sebelum itu kita perbaiki terlebih dahulu kolomnya. Nah, untuk menentukan nilai dari kolom yang lainnya, kita boleh klik di sini, kita klik sampai ke bawah. Nah, oke. Nah, maka secara otomatis kriteria-kriteria dari kolom yang selanjutnya akan keluar, yaitu kriterianya yaitu ada yang remedial dan juga tidak remedial. Nah, karena di sini kita akan menentukan yaitu berapa jumlah remedial dan juga tidak remedialnya, maka di sini kita bisa menambahkan kolom lagi, yaitu misalnya jumlah yang kita yang tidak remedialnya dulu ya, tidak remedial, kemudian remedial. Kita bisa menambahkan kolomnya. Kita perbaiki terlebih dahulu. Oke. Nah, adapun rumus untuk menentukan berapa jumlah yang remedial dan tidak remedialnya, yaitu di sini kita masih mengklik yaitu sama dengan, kemudian console if, nah, salah ini, kemudian
kita klik buka kurung. Nah, kita akan menentukan berapa yang tidak remedial dengan remedialnya. Maka di sini pada kolom kriteria boleh kita blok dari awal sampai tunggu. Nah, kita blok dari awal sampai akhir. Nah, berarti di sini yaitu dari D2 sampai dengan D46. Kemudian kita kasih tanda titik koma. Kemudian kita klik tanda petik, kita tulis yaitu tidak remedial, kemudian klik lagi tanda petik, kemudian kita tutup dengan kemudian kita klik enter. Nah, maka di sini akan keluar yaitu jumlah tidak remedialnya yaitu sebanyak 39. Nah, karena nilai tidak remedialnya sudah kita dapatkan, kemudian kita akan menentukan yang remedialnya. Sama halnya dengan menghitung yang tidak remedial. Kita klik yaitu sama dengan, kemudian Ctrl. Kemudian kita buka kurung, kemudian kita klik lagi pada kolom kriterianya dari awal, kita blok sampai dengan bawahnya ya. Nah, itu masih sama seperti yang tadi dari D2 sampai dengan D46. Kemudian kita klik tanda titik koma, kemudian kita klik tanda petik. Kemudian kita tulis, karena kita akan menentukan remedial, maka kita akan menulis bacaannya remedial. Nah, kemudian kita klik tanda petik lagi, kemudian kita tutup dengan tanda kurung, kemudian kita klik enter. Nah, maka akan keluarlah jumlah remedialnya yaitu terdapat 6 ya. Nah, kemudian kita akan menentukan rata-ratanya. Kita tulis terlebih dahulu rata-rata. Nah, kita tambahkan terlebih dahulu kolomnya ya. Nah, adapun rumus untuk menentukan berapa rata-rata dari mahasiswa Filkom ini, yaitu kita klik sama dengan, kemudian yaitu yang mana rumusnya yaitu alfa lagi. Nah, di sini alfa lagi. Kemudian kita buka kurung lagi. Karena untuk menentukan nilai rata-rata, jadi kita klik pada kolom nilai. Kita blok dari awal sampai akhir. Nah, kemudian kita tutup kurung, kemudian kita klik. Nah, maka keluarlah hasil dari nilai rata-ratanya yaitu 73,71. Nah, kemudian kita akan menentukan nilai mediannya. Kita klik terlebih. Nah, untuk kita menentukan nilai mediannya sama hal seperti nilai rata-rata, kita klik di sini yaitu sama dengan. Kemudian yang mana rumusnya yaitu kita klik bacaan median. Nah, dapat di sini. Kemudian kita buka kurung. Nah, sama halnya dengan ini, kita klik lagi kolom nilai. Kita blok dari awal sampai akhir. Nah, oke. Kemudian kita tutup kurung, kita klik enter. Nah, maka keluarlah hasil dari mediannya. Kemudian kita akan menentukan nilai modusnya. Kita klik di bacaan modus.
kemudian kita akan menggunakan rumus sama halnya dengan rumus median tadi, kita juga menggunakan sama dengan, kemudian kita klik bacaan mode. Oke, kemudian kita buka kurung, kita klik kembali pada kolom nilai dari awalnya, kita blok sampai dengan akhir. Oke, nah yaitu dari C2 sampai dengan C46. Kemudian kita klik tutup kurung, kemudian kita enter. Nah, maka keluarlah nilai modusnya yaitu 75,5. Nah, agar terlihat lebih cantik kita bisa merapikannya. Kita beri warna sedikit. Nah, karena di sini kita sudah mendapatkan nilainya, kemudian kita akan membuat yaitu diagramnya. Nah, karena kita hanya akan menentukan diagram tidak remedial dengan remedialnya, kita blok di sini pada kolom remedial dengan tidak remedial. Kemudian kita klik di sini terdapat menu insert. Nah, kan di sini sudah terdapat seperti diagram batang, kemudian kita klik. Nah, diagram batang. Nah, kita bisa menyesuaikan ya besarnya. Nah, di sini kita bisa membuat judulnya, misalnya diagram batang. Nah, di sini sudah terdapat ya nilainya secara otomatis akan keluar. Nah, setelah kita membuat diagram batangnya, kemudian kita akan membuat lagi diagram yang selanjutnya. Kita akan membuat diagram garis masih pada menu insert. Nah, di sini terdapat diagram garisnya. Nah, sama hal seperti diagram batang, nilainya sudah otomatis ya. Kita bisa menyesuaikannya. Kita bisa menambahkan judulnya lagi. Nah, setelah kita membuat diagram garisnya, kita akan membuat lagi diagram. Nah, setelah kita sudah membuat diagram garisnya, kemudian kita akan membuat satu buah lagi diagram, yaitu kita akan membuat diagram pada insert, yaitu kita akan membuat diagram lingkaran. Nah, di sini terdapat diagram lingkaran, kemudian kita klik, kita sesuaikan besarnya. Nah, kita boleh menambahkan judulnya yaitu diagram lingkaran. Dan di sini diagram garisnya kita tukar menjadi diagram garis. Kita sesuaikan dulu. Nah, sekian tutorial cara menghitung nilai kriteria tidak remedial dan remedial dari nilai mahasiswa Filkom, dan juga bagaimana cara kita membuat diagramnya, yang mana di sini ada diagram batang, diagram garis, dan juga diagram lingkaran. Baiklah, saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.